Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang tokoh penting di daerah Kusamba Bali Klungkung dalam perangnya melawan Belanda. Ida Idewa Agung istri Kanya adalah seorang pejuang perempuan dari Klungkung yang membela rakyat melawan penjajah dalam perang Kusamba. Ia disebut perempuan besi dan menggetarkan hati Belanda. Keberanian dan kecerdasannya dalam mengatur strategi telah berhasil membunuh Jenderal Andreas Victor Michels. Perang Bali diawali dari pecahnya Perang Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1849. Setelah Buleleng takluk di bawah kekuasaan Belanda, maka Belanda menduduki Karangasem. Keberhasilan Belanda dalam menduduki dua kerajaan di Bali ini telah membangkitkan semangat perangnya sehingga menyerang kerajaan Klungkung. Penyerangan ini dilakukan bukan semata-mata ingin membulatkan wilayah jajahannya melainkan juga karena Klungkung dianggap melanggar isi dari perjanjian tertanggal 24 Mei 1843. Kerajaan Klungkung mempertahankan benteng Kusamba. Kemarahan Belanda bertambah, karena ternyata Klungkung telah membantu Buleleng melawan Belanda pada Perang Jagaraga. Kejadian-kejadian seperti inilah menjadi bibit persengketaan dan meletusnya Perang Kusamba. Etos kepahlawanan dan sifat satria diperlihatkan dengan jelas oleh Ida Idewa Agung istri Kanya dalam menyelesaikan Perang Kusamba. Selain peranan di bidang politik, Ida Idewa Agung istri Kanya juga memberi pengaruh besar dalam seni sastra yang memberi corak tersendiri dalam kehidupan kerajaan Klungkung. Cahyaningsih, 2013. Biografi Ida Idewa Agung istri Kanya. Ida Idewa Agung istri Kanya adalah seorang putri tunggal dari pasangan Ida Idewa Agung putra Kusamba I dengan permaisuri Ida anak Agung istri Ayu Madekarang dari Puri Karangasem. Pada waktu masih kecil Ida Idewa Agung istri Kanya bernama Ida Idewa istri Mutar. Ida Idewa Agung istri Kanya juga diberi nama Ida Idewa Agung istri Balemas karena beliau tinggal di Balemas. Semenjak diangkat sebagai raja secara resmi, nama Ida Idewa Agung istri Kanya secara resmi dipergunakan sebagai nama kebesaran. Ida Idewa Agung istri Kanya adalah perempuan yang lahir di Puri Karangasem namun dibesarkan di dalam lingkungan Keraton Semarapura. Ia diasuh oleh kakeknya di Klungkung dan tinggal terpisah dengan ayah dan ibunya. Masa kanak-kanaknya sama seperti anak-anak pada umumnya yaitu gemar bermain. Di dalam istana, sebagai seorang keturunan bangsawan, Ida Idewa Agung istri Kanya mendapatkan pendidikan dari Bagawanta Istana mengenai ilmu ketatanegaraan, ilmu etika, ilmu moral, ilmu keagamaan, dan ilmu kepemimpinan. Dalam masa pemerintahan Ida Idewa Agung istri Kanya, terdapat nama-nama Bagawanta seperti Ida Pedande Wayan Pidada dan Ida Pedande Gede Maderai. Merekalah yang menggemblengnya, sehingga tumbuh besar menjadi raja yang hebat, Rakawi dan pemimpin Perang Kusamba, 1849. Ia sangat gemar membaca lontar, membaca Kekawin Ramayana dan Mahabharata, dan juga menguasai beberapa wirama. Kemampuan lain yang dikuasai oleh Ida Idewa Agung istri Kanya ialah menulis. Saat menginjak remaja, ia tidak mengenal apa itu jatuh cinta seperti remaja-remaja lain pada umumnya. Bahkan ia memutuskan tidak menikah untuk seumur hidupnya. Sehingga label Kanya memiliki makna yaitu perempuan yang masih gadis. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan Ida Idewa Agung istri Kanya. Beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan saat menjadi Raja Klungkung, antara lain. Pertama, mengirimkan utusan ke Batavia untuk menyampaikan informasi, bahwa Klungkung tidak akan melawan lagi dan jangan mengadakan serangan kembali dan meminta maaf atas terbunuhnya Jenderal A.V. Michels. Kedua, konferensi yang kemudian melahirkan Paswaran Astaguna, Perjanjian 8 Kerajaan di Bali. Ketiga, kerjasama dengan Mas Lange, seorang berkebangsaan Denmark dalam bidang ekonomi melalui Raja Kesiman. Dalam menjalin hubungan ini diutuslah pamannya A. Ketut Agung. Keempat, kerjasama dalam bidang ekonomi sudah tentu terkait dengan penguatan pajak,
3 Wasena, Suini, yaitu, hasil pungutan ini dikumpulkan oleh A. Ketut Agung atas kebijakan Ida Dewa Agung istrikanya, kemudian dikembalikan kepada rakyat secara merata. Karya sastra yang telah diciptakan oleh Ida Dewa Agung istrikanya berupa kidung adalah pralambang bahasa Wewatekan dan kidung Padem Warak, mengisahkan peristiwa-peristiwa penting, seperti gugurnya ayahanda hingga upacara besar mengantar roh leluhur ke alam suci. Selain itu ia melahirkan beberapa tembang wirama, antara lain, Wirat Jagatnata, Sragdara, Sardula, Basanta, Aswalalita, Merdu Komala, Pratitala dan Sronca, Wairat, Cikarini, Renglalita, Tebusol. Pejuang perempuan yang dilupakan. Sayangnya, nama Ida Dewa Agung istrikanya dalam kancah kepahlawanan nasional belum diangkat ke permukaan. Namanya belum disejajarkan dengan pahlawan perempuan lainnya seperti Kat Nyak Dien dan Dewi Sartika. Padahal ia memiliki andil besar dalam perang melawan penjajah di era pra-kemerdekaan Indonesia. Peranan dari Idewa istrikanya yang begitu besar dalam menentang Belanda kurang diangkat ke permukaan dan kurang mendapat tempat. Bahkan, bisa dibilang, disepelekan dimarginalkan, dalam penulisan sejarah. Hal ini menarik banyak sejarawan untuk diteliti. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa nama-nama perempuan seringkali dilupakan dalam sejarah adalah terkait budaya patrilineal yang mendarah daging di Bali. Sehingga, kaum perempuan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Peter Burke yang menyatakan, perempuan nyaris tidak tampak oleh sejarawan, dalam arti bahwa pentingnya pekerjaan mereka sehari-hari, pengaruh politik mereka, pada semua tingkatan politik, pada umumnya terabaikan sementara persoalan mobilitas sosial umumnya dibicarakan dari sudut kaum laki-laki. Terima kasih telah menonton video ini.